Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 801, apa yang ibu katakan padanya. Little Sweetie Cake mengangkat lengan kecilnya, memperlihatkan tangannya yang cantik dan lembut. Dia bersenandung dengan manis. Kalau begitu Sweetie Cake akan menghasilkan telur yang sangat buruk. Kata-kata Pak kecil itu membuat semua orang tertawa. Tidak ada yang menganggap serius kedua anak ini. Mereka hanya mengira mereka sedang bermain-main. Tanpa diduga, Pak kecil itu mendengus dan melompat, mengayunkan tinju kecilnya ke arah Yuan Qin. Dia sangat kecil dan mengenakan jaket berwarna merah muda dan lembut. Seluruh tubuhnya berwarna susu dan dia tampak seperti bola nasi ketan. Tanpa diduga, dia mengirim Yuan Qin terbang ketika dia mengayunkan tinjunya. Ya, itu tidak berlebihan. Dia benar-benar terbang di depan semua orang. Pak kecil itu mengirim seseorang terbang dan menunjuk ke arah sekelompok penjaga. Dia mengangkat wajah mungilnya yang lucu dan bertanya kepada saudaranya, "Saudara Bun, apakah mereka bersekongkol dengan telur besar yang jahat itu?" Steamed Bun mengangguk padanya. "Iya itu mereka. Setelah selesai, kami akan kembali mencari ibu. Kami tidak bisa bermain lagi." Pak kecil itu mengangguk dan mengangkat tinju kecilnya lagi, menyerbu ke arah para penjaga. Huh, 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 huh. Yuanzi ingat bahwa gurunya telah memberitahunya bahwa tingkat budidaya paket kecil ini sangat tinggi. Namun, yang dia pahami adalah bahwa dia sedikit lebih kuat dibandingkan anak-anak lainnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, ini lebih dari sekedar lebih kuat dari anak-anak lainnya. Dia lebih kuat dari mereka semua. Baiklah, kue manis sudah selesai. Aku sudah selesai dengan telur-telur besar yang jelek itu. Setelah Pak kecil itu selesai, dia melambaikan tangan kecilnya pada penjaga rahasia 12 divisi dalam kegelapan. "Paman, Sweetie Cake sendiri baru saja membuat kesalahan besar. Kamu terlalu lambat. Anda tidak perlu datang. Sweetie Cake sudah menyelesaikan ini sendiri." Yuanzi bingung. "Jadi, kenapa kakak menggunakan dupa untuk menjatuhkan kita? Mungkinkah dia ingin menyerangmu? Dia tahu identitasmu, jadi." Saat Bun menyekat tangan adiknya dan membantunya mengenakan sarung tangan bulu kelinci yang diambilnya dari aula utama, dia terkekeh. Jika dia masih melakukan ini setelah mengetahui identitas kita, dia benar-benar bodoh. Tadi, terlihat jelas bahwa kelompok orang ini memperlakukan dia dan Sweetie Cake seperti anak-anak biasa. Itu sebabnya mereka sangat terkejut saat Sweetie Cake menyerang. Jika orang-orang ini mengetahui identitas mereka sejak lama, mereka pasti tahu bahwa penjaga rahasia akan mengikuti mereka. Tidak perlu diragukan lagi. Targetnya adalah kamu. Dia langsung memperhatikanmu sekarang, bukan Sweetie Cake dan aku. Yuanzi dikejutkan oleh aura anak itu dan menciutkan lehernya dengan takut-takut. Tapi kenapa dia melakukan ini? Setelah Sweetie Cake mengenakan sarung tangannya, dia mengedipkan mata hitam besarnya ke arahnya dan menghibur Yuanzi dengan suara kekanak-kanakan, karena dia adalah telur yang sangat buruk. Telur jelek yang besar tidak membutuhkan alasan untuk melakukan hal buruk. Ini adalah apa yang ibunya katakan padanya. Ibu bilang telur jelek itu seperti ini. Mereka menjadi telur yang buruk jika mereka melakukan hal yang buruk. Yuanzi tidak dapat menangani masalah ini semudah mereka. Ini adalah saudara perempuan kandungnya dari ibu yang sama. Sweetie Cake, orang jahat yang kamu bicarakan adalah adikku. Dia biasa menyayangiku seperti kakakmu menyayangimu. Dia menyayangiku dan memperlakukanku dengan sangat baik. Karena ada perbedaan usia yang sangat besar antara kedua saudara perempuan itu, Yuanzi selalu suka mengikuti di belakang Yuan Qin ketika dia masih sangat muda, mengejarnya dan memintanya untuk mengajaknya bermain. Yuan Qin juga menyayangi adik perempuannya. Bab 802, karena dia saudaraku. Pikiran Pak kecil itu seperti pikiran anak kecil. Dia bergerak maju dan memiringkan kepalanya. Lalu kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tiba-tiba tidak menyukaimu? Apakah dia ingin kamu mencium dupa dan pingsan? Bun melihat mereka berdua sedang berdiskusi dengan serius dan tersenyum dingin. "Jangan bandingkan dengan aku dan Sweetie Cake. Kami berbeda dari kalian." Dia bisa menggunakan hidupnya untuk melindungi Sweetie Cake. Tak hanya Sweetie Cake, ia juga harus melindungi adik-adiknya yang masih dalam kandungan ibunya. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara mereka. Setelah Bun selesai berbicara,
dia menggerakkan tangannya lagi dan mengenakan rompi wool Little Sweetie Cake yang baru saja dia robek karena terlalu panas. Pakai dengan benar. Jika tidak, ibu dan ayah akan kasihan padamu saat kita kembali dan mereka melihat wajahmu yang merah karena kedinginan. Pak kecil itu juga dengan patuh memintanya untuk membantunya mengenakan rompi, menyesuaikan topinya, dan menutup telinga kecilnya. Yuanzi tiba-tiba menyadari bahwa cara dia berinteraksi dengan kakak perempuannya sepertinya berbeda dari mereka. Meskipun kakak tertua akan bermain dengannya, dia tidak akan pernah membantunya merapikan pakaiannya, dia juga tidak akan bertanya apakah dia kedinginan jika dia mengenakan lebih sedikit pakaian. Keributan di sini sangat besar, dan sangat dekat dengan kamar tidur permaisuri. Hal itu membuat khawatir permaisuri yang masih menunggu kabar dari Yuan Qin. Apa katamu? Putri tertua dipukuli. Dia berani memukul putri tertua di istanaku. Apakah dia masih menghormatiku? Ketika permaisuri mendengar berita ini, dia sangat marah. Dia menopang kepalanya yang pusing dan berdiri. Pelayan istana menjawab dengan ketakutan, dia anak kecil. Apa, anak kecil? Apakah kamu bercanda? Bisakah seorang anak kecil menyakiti putri sulungku dan pengawal kerajaanku? Para pelayan istana tidak berani berbicara sembarangan. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat deras. Karena suasana hati permaisuri sedang buruk akhir-akhir ini, dia akan kehilangan kesabaran kapan saja. Dia telah mengeksekusi lebih dari 10 pelayan istana muda. Itu benar, itu hanya anak kecil. Dia tampak seperti berusia 3 atau 4 tahun. Dia memukuli putri tertua dan para penjaga sendirian dan menjatuhkan mereka. Permaisuri meminta seseorang mendukungnya saat dia berjalan menuju ke arah aula utama. Di mana tujuh kecil? Apakah Little Seven masih di istana? Hentikan saja dia dan jangan biarkan dia pergi. Jika tidak, dengan kepribadian Suanyi, dia mungkin akan curiga. Awalnya, Yu Wenzi tidak berniat pergi. Namun, dia ingin mengirim kedua bungkusan kecil itu kembali sebelum kembali untuk menanyakan alasannya. Setidaknya, dia ingin memahami mengapa kakak perempuan tertua kerajaan begitu kejam padanya. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah dengan dua pak kecil itu ketika dia dihentikan oleh seorang pelayan istana yang bergegas mendekat. Putri ketujuh, yang mulia ada di sini. Dia ingin kamu tinggal di istana. Yuanzi melirik kedua bungkusan kecil itu. Dia ingin mereka dan para penjaga rahasia meninggalkan istana terlebih dahulu sementara dia pergi menemui Ibu Suri. Namun, Bun tiba-tiba berkata dengan dingin, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan pergi menemuinya. Yuanzi tercengang lagi. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan anak kecil ini. Itu adalah ibu surinya. Mengapa dia tidak bisa pergi dan menemuinya? Terlebih lagi, dia masih harus memberitahu ibu suri tentang apa yang telah dilakukan kakak sulung. Little Sweetie Cake juga mengedipkan matanya yang besar dan bertanya pada kakak Bun, kenapa? Saudaraku, kenapa? Bun dengan sabar menjelaskan padanya dan Yuanzi, yang berada di samping. Karena penjaga yang baru saja dibawa oleh adik kandungmu jelas-jelas adalah penjaga istana. Sebagai permaisuri Han Utara, mustahil bagi penguasa istana untuk tidak mengetahui apa yang baru saja dia lakukan. Juga, jika dia ingin merahasiakan masalah ini dari permaisuri Han Utara untuk melakukan ini, dia tidak akan memilih untuk melakukannya di istana atau di dekat kamar tidur permaisuri. Bab 803, Jangan Menyesal Nanti. Benarkan. Mengapa Yuanzi tidak memikirkan penjelasan sederhana seperti itu? Tidak, bukan karena dia tidak bisa memikirkannya sama sekali. Sebaliknya, dia tidak pernah berpikir ke arah itu. Salah satunya adalah saudara perempuannya sendiri, dan yang lainnya adalah Ibu Suri. Keduanya adalah orang yang paling dekat dengannya, tapi sekarang, mereka bekerja sama untuk menjatuhkannya. Dia ingin bertanya kenapa, mengapa mereka ingin menjatuhkannya. Melihat dia tidak mendengarkan nasihatnya, Bun tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia sudah melakukan bagiannya dalam mengingatkannya. Dia memegang tangan kecil Sweetie Cake dan bersiap meninggalkan istana. Namun, dia dihadang oleh sekelompok pelayan istana. Kali ini, kelompok pelayan istana ini memasang senyum palsu di wajah mereka saat memuji mereka. Tuan kecil dan nona kecil, mohon tunggu sebentar. Permaisuri kami juga ingin bertemu kalian berdua. Bun meliriknya dan menarik Sweetie Cake ke sisinya. Kemudian, dia berkata dengan dingin kepada pelayan istana, tetapi kami tidak ingin melihatnya. Lagi pula,
Aku dan adikku tidak suka diblokir. Perintah yang diterima penjaga rahasia adalah menjaga kedua tuan kecil itu dan tidak membiarkan mereka menimbulkan masalah. Ditambah dengan fakta bahwa ini adalah istana Han Utara, mereka tidak boleh menunjukkan wajah mereka untuk saat ini. Mereka berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Berbeda dengan penjaga rahasia lainnya, orang-orang ini sebenarnya tidak terbiasa berperang, melainkan untuk menjaga anak-anak. Selama kedua tuan kecil mereka tidak berlarian, tidak apa-apa. Ketika Yuanzi melihat para pelayan istana memaksa kedua pak kecil itu untuk tetap tinggal, ekspresi yang lebih gelisah muncul di wajahnya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Biarkan mereka pergi. Aku akan pergi bersamamu menemui Ibu Suri. Apapun itu urusan kita sendiri. Apa hubungannya dengan kedua anak kecil ini? Pelayan istana juga mengikuti perintah. Dia tersenyum dan menjawab, tetapi anak ini memukul putri sulung. Itu urusan keluarga kerajaan Han Utara. Bun terkekeh dingin, kalau begitu jangan menyesal nanti. Memang bukan urusan keluarga kerajaan Han Utara untuk menahan mereka di sini. Jadi, betapa bodohnya orang-orang ini. Mereka masih belum bisa menebak identitas anak-anak itu. Permaisuri bersandar pada tandu besar dan dibawa oleh para pelayan istana. Dia berseru, 7 kecil. Dia menatap kedua anak itu lagi dan sebuah informasi terlintas di benaknya. Saudara kembar, 3-4 tahun. Mungkinkah Anda adalah garis keturunan Kaisar Mobe Yuan di benua timur? Reinkarnasi legendaris dari anak-anak abadi. Meskipun Han Utara tidak banyak berinteraksi dengan benua timur, tidak ada seorang pun di antara 5 negara yang bodoh. Adalah normal bagi mereka untuk menanyakan informasi satu sama lain dan menanam mata-mata di negara masing-masing. Selama periode waktu ini, informasi terbanyak yang diterima Ratu Han Utara berasal dari benua timur. Sebagian besar informasi relevan di benua timur adalah tentang apa yang telah dilakukan kedua anak ini. Saudara laki-laki itu ahli dalam bidang kedokteran dan racun. Dia mengejutkan semua orang di konvensi meramu obat. Adapun adik perempuannya, dia sangat berbakat dalam pengembangan kekuatan spiritual dan pernah menangkap seorang kultivator iblis. Apakah ini mengacu pada kalian? Bun mengerti apa yang dia katakan, tapi Little Sweetie Cake tidak mengerti. Dia mengedipkan mata hitam besarnya dan bertanya pada kakaknya, "Kakak Bun, apa yang dikatakan pengasuh ini?" Pengasuh. Ratu Han Utara selalu terbiasa dengan sanjungan palsu dari orang-orang di sekitarnya. Dia berpikir bahwa dia benar-benar muda selamanya dan memiliki penampilan awet muda. Pada saat ini, ketika pak kecil itu memanggilnya, Nani, dia merasa tidak enak. Bab 804, tanpa diduga, dia masih terlambat satu langkah. Para pelayan istana di sekitar Permaisuri Han Utara tahu betul bahwa Permaisuri benci dianggap tua oleh orang lain. Dia buru-buru berkata, "Yang mulia, apakah Anda salah dengar? Kata tidak ada yang menelepon." Pengasuh. Itu benar, itu benar. Tidak ada yang memanggil, Nani. Anak itu juga tidak melakukannya. Namun, pak kecil itu melebarkan mata hitamnya yang besar dan mengira mereka tidak mendengarnya dengan jelas. Dia bahkan berteriak dengan sangat keras, "Nani, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bahkan tidak mendengarmu dengan jelas." Para pelayan istana tidak bisa terus bersikap bodoh kali ini. Yuanzi juga tahu bahwa Ibu Suri tidak suka jika orang lain menggambarkannya sebagai orang tua. Namun, Ibu Suri terlihat terlalu tua saat ini. Dari segi penampilan saja, pak kecil itu tidak salah. Yuanzi tahu bahwa sifat Ibu Suri sedang buruk akhir-akhir ini, jadi dia hanya bisa melangkah maju dan berdiri di depan dua orang paket kecil itu. "Ibu Suri, kue manis hanyalah seorang anak kecil. Bisakah kamu tidak marah padanya?" Permaisuri Han Utara ingin menyentuh kedua anak kecil ini, tapi dia harus bisa. Tidak peduli betapa sakitnya dia dan betapa kacaunya dia tahu satu hal dengan jelas. Dia tidak bisa memprovokasi Dewa Kematian, Mobe Yuan. Jika dia bisa memprovokasi mereka, dia pasti sudah mengirim orang ke sana ketika sekelompok orang itu memasuki wilayah Han Utara. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. 7 kecil, Ibu Suri ingin melihat mereka karena mereka lucu. Saya tidak punya niat lain. Setidaknya untuk saat ini, Ratu tahu betul bahwa betapapun marahnya dia, mustahil baginya untuk menyerang kedua anak itu sekarang. "Ibu Suri, kakak perempuan tertua." Yuanzi ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia awalnya sangat sedih,
Tetapi demi keluarga kerajaan Han Utara, dia berpikir lebih baik tidak mengatakannya di depan banyak orang. Ratu Han Utara juga membuka mulutnya untuk menghiburnya. Kamu pasti salah paham tentang apa yang terjadi dengan kakak perempuanmu. Kembalilah dengan Ibu Suri. Ibu Suri akan menjelaskannya padamu. Yu Wenzi tidak dapat memikirkan alasan Ibu Suri dan kakak perempuan tertuanya menyakitinya, jadi dia mengangguk dan tetap tinggal. Bun meliriknya dan meninggalkan istana bersama adiknya. Mereka kembali ke halaman tempat tinggal Yunran dan yang lainnya. Yunran tentu saja harus bertanya kemana mereka pergi dan apakah telah terjadi sesuatu. Sweetie Cake menari-nari dan menjelaskannya kepada semua orang. Sweetie Cake dan kakak Bun pergi ke istana untuk bermain dan bahkan mendapatkan hasil yang buruk. Yunran bertanya, apakah kamu pergi ke istana? Melihat adiknya sama sekali tidak menjelaskan dengan jelas, Bun menjelaskannya lagi kepada Yunran. Baru pada saat itulah Yunran mengetahui apa yang mereka alami di istana. Jadi, menurutmu apakah Permaisuri Han Utara dan Putri Sulung berkomplot melawan Putri Ketujuh? Mungkin mereka mencoba mengancam kakek ketigamu. Bun mengangguk. Meskipun dia biasanya tidak berpartisipasi dalam diskusi antara orang dewasa, dia tahu tentang ramalan monyet surgawi spiritual. Terlebih lagi, dia tahu apa itu tongkat manusia. Itu sama sekali bukan tongkat telanjang, tapi hukuman yang sangat kejam. Yunran mengangguk padanya. Ibu juga berpikir itu mungkin. Saya akan memberitahu nenek dan yang lainnya tentang hal itu dan meminta mereka memberitahu kakek ketiga Anda. Yunran tidak menunda. Sebaliknya, dia segera memberitahu Bai Wan dan Bai Qi apa yang terjadi di istana dan spekulasi mereka. Bai Qi juga menyadari keseriusan masalah ini dan segera pergi ke kediaman pengajar kekaisaran untuk mencari Suanyi. Tanpa diduga, dia masih terlambat selangkah. Bab 805, apakah keluarga Bai benar-benar mengetahui seni keabadian yang legendaris? Orang-orang dari kediaman pengajar kerajaan memberitahu Bai Qi bahwa mereka Imperial Preceptor baru saja dipanggil ke istana oleh Permaisuri. Bai Qi khawatir sesuatu akan terjadi pada saudaranya, jadi dia segera bergegas ke istana dan meminta penjaga rahasia dari 12 divisi untuk kembali dan memberitahu Yunran dan yang lainnya. Yunran tidak menyangka mereka akan bergerak begitu cepat. Yunran masih khawatir Bai Qi pergi ke istana sendirian untuk menyelamatkan seseorang. Tingkat kultivasi Bai Qi tidak rendah, tapi bagaimanapun juga, dia sendirian. Ditambah dengan identitasnya, Permaisuri Han Utara tidak akan takut padanya sama sekali. Dalam kegelisahannya, dia mencari Mo Bei Yuan dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memasuki istana untuk menyelamatkan pamannya. Mo Bei Yuan menyuruhnya untuk tidak cemas. Dia akan membawa seseorang ke istana untuk menanyakannya kepada Permaisuri Han Utara. Yunran juga tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, semua orang akan mengkhawatirkannya jika dia berlarian. Dia setuju untuk membiarkan Mo Bei Yuan membawa orang-orangnya untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Dia tinggal bersama dua orang pak kecil itu untuk menunggu kabarnya. Mo Bei Yuan hanya membawa sekitar 10 penjaga rahasia dari 12 divisi ke istana Han Utara. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Permaisuri Han Utara. Akan lebih mudah jika Permaisuri Han Utara dengan patuh menyerahkan tawanannya. Namun, jika dia tidak menyerahkannya, mereka hanya bisa bertarung. Alasan mengapa Permaisuri Han Utara begitu cemas adalah karena dia khawatir setelah Suanyi mengakui mereka sebagai saudara dan hubungan mereka menjadi lebih dekat, akan sulit baginya untuk mengambil tindakan. Sekarang, dia akan menemukan alasan untuk membunuh Suanyi. Pada saat itu, dia akan mempublikasikan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui bahwa Suanyi adalah anggota keluarga Bai. Terlebih lagi, sebagai pengajar kekaisaran di Han Utara, Suanyi telah melakukan pengkhianatan. Sebagai Permaisuri Han Utara, dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Pada waktu itu, benua timur dan keluarga Bai tidak akan bisa menemukan alasan untuk menimbulkan masalah bagi Han Utara. Namun, siapa sangka saat Suanyi dikurung di penjara, salah satu anggota keluarga Bai akan tertabrak dan mengaku sebagai putra kedua dari keluarga Bai, Bai Qi, yang merupakan saudara kandung Suanyi. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Bai. Mereka semua masih sangat muda dan tampak awet muda. Tidak perlu menyebutkan penampilan Suanyi di balik topeng. Bai Qi juga sama. Dia jelas sudah melewati usia parubaya, tapi penampilannya tampak seperti seorang pemuda berusia awal 20-an.
Mungkinkah keluarga Bai benar-benar mengetahui seni keabadian yang legendaris? Permaisuri Han Utara masih berurusan dengan Bai Qi, menunggu kabar baik dari penjara rahasia. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, Mo Beiyuan kembali membawa orang-orang. Untuk apa orang-orang ini mengambil istananya? Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Kaisar Benua Timur, apa maksudmu dengan ini? Ketika Permaisuri Han Utara bertemu dengan mata aneh Mo Beiyuan, dia teringat beberapa rumor tentang orang ini, dan auranya langsung melemah. Mereka berdua adalah penguasa suatu negara. Dia bahkan lebih tua dari anak di depannya ini, tetapi dalam hal aura, dia takut pada Mo Beiyuan, Kaisar Benua Timur. Mo Beiyuan tidak menyia-nyiakan nafasnya padanya. Dengan ekspresi dingin, dia mengajukan permintaannya. Pengajar Kekaisaran Han Utara, Suan Yi, adalah anggota keluarga Bai di Benua Timur. Jika sesuatu terjadi padanya di wilayah utaramu, Han, Benua Timur dan tentara Bai tidak akan melepaskannya. Permaisuri Han Utara tentu saja harus berpura-pura bodoh saat ini. Bibirnya yang pucat dan tidak berdarah terbatuk. Pengajar kekaisaran tidak lagi berada di istana. Dia sudah meninggalkan istana. Mengenai kemana dia pergi, saya tidak terlalu yakin. Lagi pula, kakinya ada di atasnya. Mo Beiyuan juga tahu tentang ramalan spiritual Divine Monkey. Dalam adegan kenabian terlihat bahwa itu adalah penjara yang gelap. Inilah yang Yunran katakan padanya sebelum dia datang. Jika Permaisuri Han Utara menolak mengakuinya, dia akan langsung membawa orang untuk masuk ke penjara gelap untuk menyelamatkan mereka. Bab 806, matanya menjadi gelap. Mo Beiyuan menunduk dan menatap Permaisuri Han Utara. Kemudian, dia berbalik dan memimpin anak buahnya menerobos ke penjara rahasia Han Utara. Jumlah penjaga istana Permaisuri Han Utara hanya sedikit lebih tinggi, namun perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Mo Beiyuan dan penjaga rahasia dari 12 divisi. Nio Beiyuan membawa anak buahnya dan menemukan penjara rahasia di istana Han Utara. Di penjara gelap, Yuan Zi diikat ke guilotin di sampingnya. Guilotin yang tergantung di guilotin bersinar dengan cahaya dingin. Itu berlumuran darah tahanan sebelumnya dan sudah mengering. Bilahnya hanya berjarak satu kepalan tangan dari leher ramping Yuan Zi. Ini juga alasan mengapa mereka bisa menggunakan Yuan Zi untuk mengancam Suan Yi. Karena bilahnya terlalu dekat, tidak peduli seberapa tinggi budidaya Suan Yi, dia tidak berani mengambil risiko. Dia harus bertaruh apakah tangannya akan lebih cepat, atau bilahnya akan jatuh lebih cepat. Dia tidak berani mengambil risiko pada murid kecilnya. Dia hanya bisa menangani orang-orang di penjara gelap terlebih dahulu. Saat dia tiba di penjara rahasia dan melihat murid kecilnya, dia langsung memikirkan ramalan monyet yang disebutkan Yunran dan yang lainnya. Jika dia dengan patuh membiarkan mereka memanipulasinya, apa yang menunggunya selanjutnya adalah adegan dalam ramalan itu. Dia akan dipotong menjadi tongkat, dan murid kecilnya akan mati di hadapannya. Perintah yang diterima para penjaga adalah mereka tidak akan membiarkan murid kecilnya pergi sama sekali. Namun, selama mereka belum bisa mengendalikannya, mereka tidak akan dengan mudah menyerang Yuan Zi. Lagi pula, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yuan Zi, orang-orang ini tidak dapat lagi memanfaatkannya untuk mengancamnya. Tuan, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Wajah Yuan Zi berlinang air mata. Dia sangat menyesalinya. Andai saja dia mendengarkan Bun tadi, maka dia tidak akan melibatkan tuannya. Dia tidak menyangka Ibu Suri dan kakak perempuan tertua akan memanfaatkannya untuk mengancam tuannya. Mereka menginginkan nyawa tuannya. Zi, jangan menangis. Suan Yi tahu betapa polosnya kepribadian murid kecilnya. Saat itu, dia menerimanya sebagai muridnya karena hal ini. Di antara para putri dan pangeran Han Utara, hanya gadis kecil ini yang bisa menjaga hati yang paling murni. Dia seperti salju putih di Han Utara. Namun, sekarang gadis kecil ini telah mengalami semua ini dan ditipu oleh orang-orang terdekatnya, dia mungkin telah melihat kegelapan dari dunia ini. Sifat manusia. Tuan, jangan dengarkan mereka. Saya putri ketujuh Han Utara. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Mereka hanya membuatku takut. Yuan Zi berhenti menangis dan bahkan tersenyum jelek. Putri sulung, yang berdiri di samping, berkata sambil tersenyum, "Tujuh kecil, kamu tetap polos seperti biasanya. Ibu Permaisuri sebenarnya memanfaatkanmu untuk mengancam pengajar kekaisaran. Tentu saja,
Dia memperlakukan Anda sebagai pion yang ditinggalkan. Bagaimana dia bisa peduli dengan hidupmu? Saat Putri Sulung berbicara, dia mengangkat kakinya dan menginjak wajah kecil Yuanxi. Sekarang, tidak perlu lagi berpura-pura menjadi saudara perempuan yang baik. Wajahmu sungguh membuat iri. Kenapa aku tidak menghancurkannya dulu? Kalau begitu, biarpun kamu menjadi hantu, kamu tidak akan tampil dengan wajah cantik yang membuatku marah. Saat dia berbicara, dia membungkuk dan ingin memotong wajah Yuanxi beberapa kali dengan belati. Ketika Suanyi melihat bahwa dia hendak menyerang murid kecilnya, ekspresi gelap muncul di matanya. Dia berteriak, "Yuan Qin, jika kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan mengambil nyawamu yang malang." Bab 807, di mana keluargamu? Di mana kerabat Anda? Yuan Qin mendongak dan tertawa liar. Suanyi, jangan bilang kamu berpikir bahwa kamu masih menjadi pengajar kekaisaran Han Utara yang tinggi dan perkasa saat ini. Biar ku beritahu, Ibu Suri ingin membunuhmu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga anjing Anda yang tiba-tiba muncul. Ibu Suri mengira kamu ingin bergabung dengan orang-orang benua timur untuk merebut tahtanya. Apakah menurutmu dia akan mengampunimu? Anda terjebak di penjara gelap ini. Di mana anggota keluargamu? Di mana sanak saudaramu? Suanyi tidak menaruh harapannya pada orang lain. Bagaimanapun, dia sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia tidak berniat menanggapi ejekan Yuan Qin. Tapi saat ini, suara Baiki datang dari penjara gelap. Keluarganya ada di sini. Mengapa? Apakah Anda punya kata-kata terakhir untuk kami? Mo Beiyuan juga mengikuti Baiki ke penjara gelap. Tatapannya yang sedikit dingin menyapu situasi saat ini di penjara gelap. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan manik senjata yang tersembunyi, menghadapi sekelompok orang di sekitarnya. Yuanxi, dia telah mempelajari senjata tersembunyi ini dari Little Sweetie Cake miliknya. Pak kecilnya suka memainkan permainan menggunakan batu-batu kecil untuk menyerang para pembunuh. Suanyi juga melihat peluang. Dia terbang dan menendang pedang yang tergantung di leher Yuanxi. Kemudian, dia menyelamatkan Yuanxi dari alat penyiksaan. Bawa dia keluar dulu. Masih ada yang harus kulakukan. Suanyi menyerahkan Yuanxi kepada Baiki dan yang lainnya untuk dibawa pergi sementara dia tetap tinggal. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Yuan Qin, yang lemas di tanah. Dia mengangkatnya dan menekannya di bawah alat penyiksaan. Awalnya, aku terlalu malas untuk memedulikan hal-hal yang kamu lakukan di belakangku, tapi aku tidak berharap kamu bertindak berlebihan. Berbicara tentang bidak catur yang ditinggalkan, bukankah menurutmu kamu lebih seperti bidak catur? Awalnya, Suanyi selalu menonton dengan dingin dari pinggir lapangan saat terjadi pertempuran antara putri dan pangeran dari keluarga kerajaan Han Utara. Selama itu tidak melibatkan murid kecilnya, tidak apa-apa. Namun, dia tidak menyangka kelembutan hatinya akan menyebabkan Yuan Qin melompat dan hampir menggigitnya. Karena kamu sangat suka bermain dengan alat penyiksaan ini, kamu harus mengalaminya sendiri. Jika kamu kehilangan akal dan menjadi hantu tanpa kepala, bukankah itu lebih menarik? Saat dia berbicara, dia mengangkat pisau pemenggal kepala dan mengayunkannya ke Yuan Qin. Dia, Suanyi, tidak pernah menjadi orang yang penyayang. Putri tertua dipenggal tepat di depan mata mereka. Semua penjaga gemetar ketakutan. Pengajar kekaisaran ini bahkan berani membunuh putri sulung, apalagi kentang goreng seperti mereka. Suanyi menyeka darah yang berceceran di punggung tangannya dan tersenyum dingin pada mereka. Saya harus meninggalkan seseorang untuk mengirimkan hadiah besar kepada permaisuri untuk saya. Siapa di antara kalian yang bersedia? Aku bersedia. Aku juga bersedia. Saat ini, tidak ada yang ingin mati. Mereka semua mengangkat tangan. Mereka ingin menjalankan tugas agar dia mengirimkan hadiah kepada permaisuri atas namanya. Suanyi mengeluarkan sebuah kotak dari cincin penyimpanannya dan meminta mereka memasukkan kepala Yuan Qin ke dalamnya sebelum mengirimkannya ke permaisuri Han Utara. Setelah dia selesai dengan semua ini, dia keluar dari penjara yang gelap. Melihat Baiki, Mo Beiyuan, dan yang lainnya menunggu di luar, Suanyi sepertinya bisa merasakan perasaan memiliki keluarga di sisinya. Dia merasakan perasaan menjadi anggota keluarga Bai. Kakak kedua, ayo pergi. Baiki menatapnya dan sedikit terkejut. Setelah bertukar pandang sejenak, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Oke. Bab 808, siapa ayahmu?
Ketika Permaisuri Han Utara menerima kepala putri sulung, dia juga menerima kabar bahwa Suanyi telah pergi bersama Mo Beiyuan dan yang lainnya. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Kenapa kamu tidak segera membunuhnya? Aku sudah memberimu banyak waktu. Katakan padaku kenapa dia masih hidup. Para penjaga tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menggunakan putri ketujuh untuk mengancam pengajar kekaisaran, namun pengajar kekaisaran tidak langsung diancam oleh mereka. Awalnya, mereka ingin perlahan mencari peluang untuk menyerang. Siapa yang menyangka bahwa putri sulung akan berbicara terlalu banyak omong kosong dan menunda waktu. Sekelompok orang dari benua timur menerobos masuk dan menyelamatkannya. Owin dari Han Utara bertanya lagi. Bagaimana dengan tujuh kecil? Apakah Little Seven pergi bersama mereka? Apakah dia berencana mengkhianati Han Utara dan aku, Ibu Suri? Putri sulung sudah meninggal. Selain amarah karena ditampar wajahnya, kesedihan di wajah Ratu Han Utara pun cepat berlalu. Dia tidak kekurangan putri dan pangeran. Selain itu, setelah dia menjadi abadi, dia tidak memerlukan ahli waris untuk mewarisi posisinya sebagai Permaisuri Han Utara. Dia akan duduk di sana selamanya. Dia hanya tidak senang karena Suanyi menggunakan metode ini untuk menamparkan wajahnya. Dia bahkan lebih tidak senang karena putri ketujuhnya bercampur dengan sekelompok orang itu. Bawalah orang untuk membawa Little Seven kembali. Katakan padanya bahwa meskipun dia mati, dia harus mati di Han Utara. Para penjaga hanya bisa mengikuti perintah. Di sisi lain, Yunran akhirnya melihat Mo Beiyuan dan yang lainnya kembali. Melihat bahwa mereka telah membawa Suanyi dan Yuanzi kembali, dia segera pergi mencari monyet surgawi spiritual untuk menanyakan tentang ramalan tersebut. Dia perlu memastikan bahwa ramalan itu telah dilanggar. Monyet surgawi spiritual mengangguk padanya, menandakan bahwa ramalan itu telah hilang. Kali ini, Suanyi mempercayai kata-kata monyet tersebut dan bersiap mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah Bai Suan dari keluarga Bai. Meski kedengarannya konyol jika seekor monyet bisa meramal kehidupan dan kematiannya. Lalu, apakah monyet ini punya kemampuan lain? Maksudku, bisakah ia memprediksi hal lain, seperti rahasia yang disembunyikan oleh keluarga Wenren? Yunran menggelengkan kepalanya. Tidak bisa memprediksi apapun yang melibatkan saya dan Mo Beiyuan, atau roti dan kue manis. Apalagi tidak bisa memprediksi urusan keluarga orang lain. Selain kamu dan paman kedua, 3 orang yang diprediksi adalah ayahku. Bai Suan menyipitkan matanya dan mengangkat lengannya. Tunggu, ayahmu. Bukankah ayahmu sudah meninggal? Bai Wan, putri sah keluarga Bai, dikabarkan memiliki seorang putri kandung, namun identitas ayah kandungnya tidak diketahui dan ia telah lama meninggal dunia. Banyak orang bahkan menyayangkan penampilan putri sah keluarga Bai dan identitasnya. Jika bukan karena insiden dengan keluarga Bai, dia mungkin akan menjadi permaisuri. Siapa yang menyangka bahwa orang yang tidak sopan akan mendapatkan keuntungan dengan begitu mudahnya? Yunran berkata, ayahku belum mati. Yunran tahu tentang rumor di luar. Ada berbagai macam rumor tentang ayah kandungnya. Dia tidak peduli. Dia berpikir bahwa ketika hubungan ayah anak perempuannya dengan Suan Yuanyu diumumkan ke publik di masa depan, rumor tersebut dengan sendirinya akan runtuh. Siapa yang tahu bahwa Bai Suan akan mempercayai rumor di luar? Bai Suan sedikit mengernyit dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ayahmu belum mati. Lalu kenapa aku belum mendengar kabar apapun tentang dia? Pengintai rahasia selalu mengumpulkan informasi tentang keluarga Bai. Ketika berita itu sampai ke Han Utara, tampaknya identitas suami dari putri sah keluarga Bai tidak diketahui. Yunran tersenyum canggung. Karena saat ini tidak mudah untuk mengumumkan identitasnya ke publik. Setelah diumumkan, saya khawatir hal itu akan menimbulkan keributan besar di 5 negara. Bab 809, Misteri Masa Lalu. Kata-katanya membuat Bai Suan semakin penasaran. Dia penasaran dengan identitas ayah kandungnya. Kalau begitu beritahu aku, siapa sebenarnya dia? Bisakah berita itu benar-benar mengguncang 5 negara jika dia terungkap? Yunran menggerakkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Kaisar Wuan, Suan Yuanyu. Bai Suan kaget dengan kata-katanya dan hampir melompat. Apa? Siapa yang Anda bicarakan? Siapa ayahmu? Yunran tidak menyangka dia akan begitu gelisah. Dia berpikir bahwa dengan temperamennya, dia harus mampu menahannya. Aku berkata, ayahku adalah Kaisar Wuan, Suan Yuanyu. Bai Suan meliriknya dan kemudian ke adiknya,
Bai Wan, dengan ekspresi bingung. Tunggu, bukankah ada perang antara Wuan dan benua timur? Bukankah kita semua mati di medan perang itu? Lalu mengapa ibumu terlibat dengan Xuan Yuan Yu? Yun Ran memang tahu sedikit tentang kisah cinta antara ibu dan ayahnya. Mereka mengenal satu sama lain terlebih dahulu dan menyembunyikan identitas mereka satu sama lain. Kemudian, sesuatu terjadi pada keluarga Bai di medan perang dan mereka berpisah. Bai Xuan tidak keberatan dengan Xuan Yuan Yu. Dia hanya bertanya. Namun, Yun Ran khawatir dia akan salah paham terhadap Xuan Yuan Yu karena perang saat itu, jadi dia menceritakan lebih banyak kepadanya. Ayah saya menunggu ibu saya selama 20 tahun. Bertahun-tahun, dia duduk di posisi itu dan menjadi seorang tiran. Itu juga untuk memenuhi keinginan ibuku agar tidak ada lagi perang antara kedua negara. Juga, dia cukup baik padaku dan dua orang kecil itu. Dia bukan seorang tiran sejati. Bai Xuan tersenyum padanya, aku tahu. Dia bukan tiran sejati, dan Mo Bei Yuan bukanlah raja hantu sejati. Jadi, Anda belum mengumumkan identitas Anda kepada dunia karena Anda khawatir akan terjadi perselisihan lagi antara kedua negara. Yun Ran menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan serius, sekarang ayahku adalah Kaisar Wuan dan Mo Bei Yuan adalah Kaisar Benua Timur, aku tidak khawatir dengan perselisihan itu. Ini terutama karena sekali identitasku terungkap, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, memang ada konflik antara kedua negara. Kami sudah membahasnya. Ketika 5 negara menyebut saya sebagai orang yang memiliki hak sendiri dan tidak lagi memperhatikan garis keturunan Kaisar Wuan dan keluarga Bai, ketika orang-orang hanya mengingat saya untuk diri saya sendiri, kami dapat mempublikasikannya. Meski proses ini tidak sesederhana itu. Namun, Yun Ran telah melakukan ini baru-baru ini. Sekarang, ketika orang-orang dari 5 negara menyebut dirinya, dia bukan lagi sekadar wanita Kaisar Provinsi Timur, juga bukan wanita yang melahirkan 2 garis keturunan berharga bagi Kaisar Benua Timur. Dia bukan keturunan dari klan Bai Provinsi Timur, tapi ketua sekte dari klan Bai. Sekte Dokter Hantu. Dialah yang melanggar perjanjian antara penjara Great Desolate dan para hantu. Bahkan sikap tentara keluarga Bai terhadapnya jelas telah berubah. Yun Ran merasa semuanya berjalan baik. Mungkin tidak akan lama sebelum latar belakangnya diumumkan kepada dunia. Namun, sekarang reinkarnasi Mo Bei Yuan tiba-tiba muncul, segalanya tidak begitu penting. Sekarang masalah paman ketiga telah terselesaikan, bisakah kamu memberitahu kami di mana rahasianya? Bai Xuan tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah dalam masalah ini, jadi dia menghela nafas dan berkata, bagaimana kalian bisa memiliki pengalaman pergi ke Gunung Salju? Saya akan membawa beberapa orang ke sana. Aku jauh lebih akrab dengannya. Wilayah Han Utara dibandingkan kalian. Jika dia tidak mengatakan apapun tentang kutukan itu sebelumnya, Yun Ran mungkin tidak akan membuka mulut untuk menghentikannya. Tapi sekarang, dia merasa ini adalah antara dia dan Mo Bei Yuan. Dia tidak ingin mereka melibatkan hidup mereka. Paman ketiga, kamu hanya perlu memberitahu kami di mana tempat itu. Kami akan pergi ke sana sendiri. Bab 810, saya pikir keluarga melindungi satu sama lain dengan nyawa mereka. Bai Xuan meliriknya dan berkata, hari ini, mereka datang ke istana untuk menyelamatkanku. Mereka baru saja mengajari saya apa itu keluarga. Saya pikir keluarga harus melindungi satu sama lain dengan nyawa mereka. Gadis bodoh, kalian semua memiliki orang tua dan beberapa anak yang harus diurus. Tentu saja, Anda tidak dapat mengambil risiko ini. Bagi saya hidup lebih mudah sendirian dan tidak memiliki banyak ikatan. Bai Xuan berhenti sejenak sebelum berkata, oh, benar, aku harus merepotkanmu untuk membantu menjaga murid kecilku. Gadis kecil itu terlalu polos. Dia bukan tandingan orang-orang itu meskipun dia tinggal di Han Utara. Jika bisa, bawa dia kembali ke benua timur. Menurutku dia bermain cukup baik dengan Bun dan Sweetie Cake. Yun Er menggigit bibirnya dan matanya memerah. Bai Xuan belum memulihkan ingatannya sama sekali. Mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, tetapi Bai Xuan bersedia membantu mereka sebagai anggota keluarga. Namun, Yun Ran tidak bisa melihatnya mengambil risiko untuknya. Saya tidak begitu percaya pada kutukan. Kemungkinan besar mereka telah diracuni. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Bun dan saya telah melakukan penelitian di bidang ini, jadi saya ingin melihatnya.
Yun Ran juga dengan serius memikirkan kutukan itu beberapa hari terakhir ini. Dia menduga kemungkinan besar itu adalah sejenis racun, tetapi metode keracunannya tidak begitu jelas. Setelah diracuni, tidak ada reaksi langsung dan hanya akan kambuh dalam beberapa tahun ke depan. Jika ada kutukan saat memasuki area terlarang, lalu mengapa orang-orang dari keluarga Wenren bolak-balik dan hidup dengan baik? Tentu saja, dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui ini, Yun Ran tidak mau mengambil risiko kedua anaknya, karena hal itu tidak perlu sama sekali. Saya sudah memutuskan, hanya Mo Beiyuan dan aku yang akan pergi. Yang lain akan tetap tinggal. Sikap Yun Ran saat ini adalah tidak ada bahaya yang tidak diketahui di tempat itu, jadi tidak perlu banyak orang untuk pergi dan mengambil risiko. Saya berharap paman ketiga dapat membantu merawat kedua anak kami. Identitas mereka tidak biasa. Saya khawatir seseorang ingin menyentuhnya dalam situasi Northern Han. Bai Xuan sangat menyukai keponakannya. Dia merasa bahwa dia terlalu mirip dengannya. Dia cukup tenang, cukup pintar, dan cukup kuat secara mental. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan melindungi mereka berdua di rumah dengan nyawaku. Setelah mengatakan itu, Bai Xuan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tapi sekali lagi, dengan budidaya dan otak kedua pak kecilmu, aku khawatir kita tidak akan tahu siapa yang melindungi siapa ketika saatnya tiba. Aku mendengar dari Ahsi bahwa Bun mengetahui rencana permaisuri Han Utara di istana dan bahkan mengingatkannya. Sweetie Cake menghantam putri sulung dan para pengawal. Jika murid konyolku sama waspadanya dengan Bun, ini mungkin tidak akan terjadi hari ini. Yun Ran secara alami percaya pada kemampuan kedua anaknya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tetap merasa bahwa mereka adalah dua anak kecil yang membutuhkan orang dewasa untuk merawatnya. Setelah mengobrol dengan Bai Xuan, Yun Ran juga memperoleh lokasi geografis kasar dari Bai Xuan. Dalam kata-kata Bai Xuan, itu berada di atas gunung. Namun, dia belum bisa memastikan lokasi pastinya karena gunung bersalju itu sangat luas dan medannya rumit. Ada salju sepanjang tahun. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menentukan lokasi yang relatif akurat. Tapi itu sudah cukup. Yun Ran berencana menaiki Changluan bersama Mo Beiyuan. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menemukannya setelah berkeliling beberapa kali lagi.